Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kanojo Kanojo Season 2 episode ke-5 sampai ke-6. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya Shino yang tengah memikirkan tentang hubungan Naoya dan juga Saki yang menurutnya sampai saat ini tidak ada perkembangan, yang mana jika hal tersebut terus berlalu, maka dirinya tidak akan bisa move on dari Naoya. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba Shino dikejutkan dengan Naoya yang saat ini sudah berada di sebelahnya. Lantas, untuk mengalihkan perhatian, kini Shino mencoba bertanya kepada Naoya mengapa pada festival kemarin Naoya tidak jadi berkisut dengan Saki. Lalu Naoya pun menjelaskan bahwa kala itu terjadi beberapa momen yang membuatnya tak sempat untuk berkisut dengan Saki. Seperti halnya dirinya yang kemarin sempat dihadang Mirika dan juga Naoya yang sibuk berduaan dengan Nagisa. Lantas ketika Nagisa datang ke sana, di sini Shino pun merasa penasaran apa saja yang dilakukan Naoya bersama Nagisa setelah ia berpisah dengan Naoya ketika di festival kemarin. Dan ketika Naoya dan Nagisa menunjukkan kemesraan mereka tempo lalu, seperti bergandengan tangan hingga Naoya yang menggendong Nagisa, seketika itu juga Shino pun kembali ke kamarnya, sebab di sini Shino merasa tak tahan lagi karena dirinya yang malah kesulitan untuk bisa move on dari Naoya. Lalu beberapa saat kemudian, tiba-tiba Saki mendapatkan hadiah perlengkapan kemah, yang mana Saki sendiri tidak tahu hadiah tersebut berasal dari mana. Selain itu, karena di dalam kotak tersebut ada kupon tempat perkemahan, sehingga kini seluruh penghuni rumah Naoya pun pergi berkemah bersama menuju ke tempat yang telah ditunjukkan pada kupon hadiah tersebut. Lalu sesampainya mereka di lokasi, kini mereka pun langsung menyiapkan beberapa hal, mulai dari memasang tenda hingga memasang alat memasak. Dan karena saat ini Saki tengah tidak ada kerjaan, sehingga Naoya meminta Saki untuk mengambil air di sekitar sana. Namun karena Shino merasa bahwa Saki harus tetap bersama dengan Naoya, sehingga kini Shino pun mengambil alih tugas Saki untuk mengambilkan air bersih. Lalu di saat Shino yang tengah mengambil air, tiba-tiba ia dihampiri Saki yang saat ini sedang merasa cemas dengan Shino. Namun karena Saki di sini malah jahil dengan opai milik Shino, sehingga Shino pun menghajar Saki agar Saki tidak resek kepada dirinya. Lalu setelah itu Saki pun mencoba menjelaskan kepada Shino bahwa sejak tadi dirinya merasa prihatin terhadap Shino yang sedari tadi selalu terlihat marah dan juga galau. Oleh sebab itu, sebagai teman yang baik, Saki akan menemani Shino agar Shino tidak lagi merasa kesal. Seketika itu, Shino pun terlihat respek kepada sahabatnya karena telah begitu perhatian kepada dirinya. Kemudian, kini Saki dan Shino pun harus kembali ke tempat Naoya karena sepertinya Naoya sedang meminta bantuan. Dan benar saja, sesampainya mereka di tempat Naoya, rupanya Naoya merasa kesulitan memasang tenda tersebut dan juga Nagisa merasa kerepotan tentang cara kerja pemanggang yang Saki dapatkan tersebut. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Mirika dan Risa, seolah Mirika dan Risa sudah tahu tentang lokasi dari Naoya dan juga yang lain. Lantas di sini akhirnya terungkap bahwa sebenarnya yang memberikan peralatan kemah tersebut adalah Mirika, sebab Mirika ingin merencanakan sesuatu. Dan karena Mirika adalah orang yang mengirimkan barang-barang tersebut, sehingga di sini Mirika pun menunjukkan kebolehannya, yakni membantu memasangkan tenda khusus tersebut dan juga menunjukkan cara memasak dengan pemanggang tersebut. Dan meskipun perlu diakui bahwa Mirika memang berpengalaman dalam berkemah, namun di sini Naoya menaruh curiga kepada Mirika yang sepertinya tengah merencanakan sesuatu yang gila. Dan setelah itu, Mirika menawarkan masakannya kepada Naoya dan yang lain yang baru saja ia buat dengan alat masak tersebut. Dan di sini awalnya Naoya melarang untuk memakan masakan Mirika sebab ia merasa khawatir jika Mirika memberikan obat tidur pada masakan tersebut. Namun setelah melihat Mirika dan Risa memakan masakan itu, sehingga keraguan Naoya pun perlahan agak pudar. Ditambah lagi karena Nagisa kesulitan menggunakan pemanggang tersebut, sehingga dengan terpaksa mereka menerima tawaran Mirika agar mereka tidak kelaparan di tengah hutan tersebut. Lalu setelah mereka menikmati sedikit masakan Mirika, di sini Naoya bertanya-tanya mengapa Mirika masih saja mengejar dirinya meski Naoya kala itu telah menolak Mirika.
Lantas di sini Mirika pun menjelaskan bahwa kala itu Naoya sempat mengatakan kepada dirinya jika Naoya saat ini sudah mulai tertarik dengan dirinya. Saki yang mendengarnya pun spontan memarahi Naoya karena bisa-bisanya Naoya tertarik terhadap Mirika. Namun di sini Naoya pun menegaskan bahwa dirinya hanya mulai tertarik saja, tapi dirinya tidak akan menerima perasaan Mirika. Lalu setelah itu di sini Risa tiba-tiba memarahi Mirika, yang mana setelah ia menyadari bahwa kakaknya telah jatuh cinta terhadap Naoya yang notabene telah memiliki pacar, apalagi saat ini Naoya telah memiliki 2 pacar. Dan meskipun Mirika dimarahi adik kesayangannya, namun Mirika tetap bersikeras untuk merebut Naoya dari kedua pacar Naoya, sebab Mirika terlanjur jatuh hati dengan Naoya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba semua yang ada di sana kecuali Mirika merasa mengantuk, seolah mereka semua saat ini tengah merasa kecapean. Lantas di sini Mirika pun menegaskan bahwa ia tadi telah memasukkan obat tidur kecuali makanannya agar tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu rencananya, yakni dirinya akan membawa Naoya pergi dari sana sehingga ia bisa berduaan bersama dengan Naoya. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Naoya yang dibawa pergi Mirika ke tengah hutan dengan kondisi Naoya yang kini masih tertidur karena obat tidur yang diberikan Mirika tadi. Dan tak lama setelah itu, ketika Naoya telah sadar, di sini Naoya tampak kebingungan, apalagi saat ini tangannya terborgol ke sebuah ranting dengan Mirika yang saat ini sudah berada di hadapan Naoya. Lantas di sini Naoya pun menegaskan bahwa yang dilakukan Mirika saat ini tidak ada gunanya, sebab Naoya tidak akan pernah jatuh cinta terhadap Mirika. Namun di sini Mirika tetap kukuh terhadap pendiriannya, sebab Naoya sudah mulai tertarik terhadap dirinya. Lalu kini tiba-tiba Mirika melepas bajunya dan menyisahkan baju renang yang telah ia kenakan. Yang mana di sini Mirika merasa yakin bahwa alasan Naoya tertarik dengan dirinya karena Naoya yang suka terhadap tubuhnya. Namun karena di sini Naoya menegaskan bahwa ketertarikan utama Naoya bukan pada tubuh Mirika, seketika itu Mirika pun kembali mengenakan bajunya dan kini ia pun duduk santai berdua bersama Naoya. Yang mana di sini Mirika beranggapan bahwa alasan Naoya bisa tertarik karena Naoya bisa berbincang santai bersama dirinya. Namun sekali lagi di sini Naoya pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan bisa mencintai Mirika sebab di hati Naoya sudah ada Saki dan juga Nagisa. Lantas kini Naoya menarik paksa borgol tersebut dari ranting agar Naoya bisa segera lepas dari perangkap Mirika. Lalu ketika Naoya telah lepas dari perangkap Mirika, tiba-tiba Mirika malah memasang borgol satu lagi di tangannya agar Naoya masih bisa tetap bersama dengan dirinya. Dan untuk kuncinya, di sini Mirika menaruhnya di sela-sela opainya agar Naoya tidak bisa membuka borgol tersebut. Namun karena sejak awal tekad dari Naoya telah bulat, sehingga kini Naoya pun mengambil paksa kunci tersebut meskipun dirinya mendapatkan pukulan dari Mirika. Lalu kini Mirika pun mencoba mengambil lagi kunci tersebut sebab Mirika tidak ingin Naoya bisa lepas begitu saja. Lantas ketika Mirika telah mengambil kunci tersebut, di sini Mirika pun menegaskan kepada Naoya bahwa dirinya tidak akan pernah menyerah sampai ia berhasil mendapatkan hati Naoya. Yang mana hal tersebut sama saja dengan membangun channel YouTube-nya yang kala itu memang sangat sulit untuk dilakukan. Namun karena Mirika tidak ingin menyerah begitu saja, sehingga ia pun berani melakukan berbagai cara asalkan ia berhasil mengembangkan channel YouTube-nya tersebut. Dan meskipun Mirika mendapatkan komentar negatif, namun kini Mirika telah berhasil mengembangkan channel YouTube yang telah ia impikan. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba alarm ponsel Mirika berbunyi dan bertepatan munculnya pemandangan langit yang sangat bagus yang sebelumnya telah Mirika perkirakan akan muncul pada malam ini. Dan ternyata alasan Mirika mengajak Naoya pergi ke sini karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Mirika dan ia ingin merayakan hari spesialnya bersama dengan Naoya. Dan setelah Naoya melihat kegigihan Mirika, saat ini Naoya memberikan sebuah kesepakatan bahwa Mirika diperbolehkan melakukan apapun kepada Naoya selama 5 bulan, mulai tinggal di rumah Naoya sampai mencoba curi perhatian, asalkan Mirika tidak melakukan hal ecchi dengan Naoya. Yang mana setelah Mirika merasa puas dalam 5 bulan tersebut, nantinya Naoya akan menolak perasaan Mirika, sekaligus membuktikan bahwa dirinya tidak akan tergoda oleh godaan Mirika.
Mirika yang mendengarnya pun awalnya cukup terkejut dengan pernyataan yang dikatakan Naoya tersebut. Namun karena hal tersebut merupakan kesempatan emas, sehingga pada akhirnya Mirika pun menerima tawaran Naoya tersebut. Dan sebagai permulaan, di sini Naoya memperbolehkan kepada Mirika untuk makan-makan bersama pada hari ulang tahun Mirika. Seketika itu, Mirika pun merasa sangat senang karena ia bisa menikmati malam spesialnya bersama dengan Naoya. Lalu setelah itu, kini Naoya dan Mirika kembali ke tempat Saki-den yang lain yang ternyata saat ini akhirnya telah terbangun. Lantas, kini Naoya mengatakan kepada Saki tentang kesepakatan yang telah ia buat dengan Mirika, yakni Mirika diperbolehkan melakukan apapun terhadap Naoya selama 5 bulan. Seketika itu Saki pun langsung menghajar Naoya, sebab yang dikatakan Naoya benar-benar tidak masuk akal. Lantas di sini Naoya pun mencoba meyakinkan Saki bahwa meskipun kesepakatan yang ia buat tidaklah masuk akal, namun Naoya akan membuktikan kepada Saki betapa besarnya cinta Naoya terhadap Saki dan juga Nagisa dengan ia yang tak akan tergoda oleh rayuan dari Mirika. Dan karena Saki tidak bisa lagi membujuk Naoya, sehingga kini Saki pun menerima tawaran dari Naoya tersebut. Lantas di sini Shino pun merasa tak habis pikir dengan Saki yang bisa menerima begitu saja tawaran aneh dari Naoya tersebut. Dan karena Saki tidak ingin pikir panjang, sehingga pada pagi harinya Saki memilih untuk menikmati liburannya dan juga bersenang-senang bersama Naoya dan juga yang lain. Lalu ketika sore hari, kini kita diperlihatkan Naoya dan juga para gadis yang saat ini pulang bersama dengan naik kereta. Dan di sini sepertinya Shino mulai bertanya-tanya tentang perasaannya, yang mana setelah melihat Naoya yang memberikan peluang kepada Mirika, sehingga kini Shino pun mulai mempertanyakan kepada dirinya, apakah dirinya juga boleh seperti Mirika yang bisa ikut bersaing untuk mendapatkan hati Naoya. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.